Pembukaan Musyawarah Cabang Palang Merah Indonesia Kabupaten Aceh Tenggara dilaksanakan di Oprum Setdakap Aceh Tenggara, Senin 3 Februari 2020. Dihadiri oleh Bupati Aceh Tenggara Forkopimda, para Kepala OPD Aceh Tenggara, Camat Aceh Tenggara, peserta Muscap PMI Kabupaten Aceh Tenggara. Pembukaan Muscap PMI Aceh Tenggara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Sholawat Badar. Lagu Indonesia Raya. Lagu Mars PMI. Dilanjutkan dengan pembacaan 7 prinsip dasar Palang Merah Indonesia dan Bulan Sabit Palang Merah Indonesia. Kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, kesemestaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia Pelaksana yang telah hadir dan para peserta Muscap PMI Kabupaten Aceh Tenggara. Hadirin yang kami hormati, Muscap adalah acara rutin 5 tahunan yang diselenggarakan untuk menilai tingkat capaian kinerja PMI yang selanjutnya dapat direvisi dalam bentuk rancangan pokok kebijakan dan Desa 5 tahun berikutnya. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa tujuan musyawarah ini adalah yang pertama, menilai pertanggungjawaban pengurus PMI Kabupaten Aceh Tenggara masa bakti 2014-2019 yang mengandung berbagai capaian yang telah diperoleh selama 5 tahun masa kerja kepengurusan yang didukung oleh performa relawan PMI dan merupakan juga refleksi dari daya dukung masyarakat Aceh Tenggara dalam mengatasi berbagai persoalan yang menjadi fokus layanan PMI Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun tujuan kedua adalah menyusun dan menetapkan pokok-pokok kebijakan serta rencana strategis Palang Merah Indonesia Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2020-2025 dengan maksud untuk dapat meningkatkan kinerja PMI dalam mewujudkan visi PMI berkarakter profesional. Dilanjutkan dengan kata sambutan Ketua PMI Aceh Tenggara atau yang mewakili. Mungkin ini sedikit saya cerita tentang PMI Kabupaten Aceh Tenggara. Untuk diketahui, kami mengakui bahwa keberadaan PMI Kabupaten Aceh Tenggara dalam kurun waktu hampir beberapa tahun belakangan ini hampir bisa dikatakan adalah seperti mati suri. Jadi pada tahun 2012-2014 itu PMI dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Salim Fahri. Pada saat itu beliau adalah Ketua DPRK. Tiba-tiba saya ditunjuk oleh Pak Bupati untuk mendampingi beliau sebagai sekretaris. Jadi kurun waktu 2 tahun. Jadi apa-apa yang dibahas di agenda acara hari ini, pada prinsipnya kita sudah bicarakan Pak Ketua. Jadi apa-apa agenda hari ini itu sudah dibicarakan, bahkan hal yang rahasia pun sudah dibicarakan Pak Ketua, mohon izin. Jadi acara hari ini mudah-mudahan ini bisa dipercepat. Nanti saya membacakan keputusan-keputusan sidang pleno aja.
bukan dalam pembahasan. Jadi nanti kita kembali lagi sekitar jam 11 nanti kita sudah mungkin selesai ke 11 lewat sedikit, lanjut nanti ke pelantikan. Jadi sebelum jam 12 mungkin acara kita udah selesai. Mohon maaf atas kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan dengan sambutan Ketua PMI Provinsi Aceh. Yang kami hormati Bapak Bupati, Wakil Asisten 1, kami berarti hari berbahagia. Saya pernah di Jepang selama 5 tahun dalam rangka untuk pendidikan. Jepang negara maju. Di sana yang sering terjadi yang pertama tsunami, angin puting beliung dan kebakaran. Kenapa kebakaran negara maju? Karena rumah-rumah mereka terjadi dari kayu dan dilapisi dengan penil-penil. Maka oleh karenanya di Jepang itu setiap 6 bulan sekali, saya ulangi, setiap 6 bulan sekali seluruh lapisan masyarakat di kantor-kantor, di sekolah, mulai pagi sampai di perguruan tinggi, di rumah-rumah itu dilakukan pelatihan bagaimana menghadapi bencana. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan jiwa utamanya. Yang kedua menyelamatkan harta benda, terutama dokumen-dokumen yang paling penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka oleh karenanya keberadaan Parlemen Indonesia merupakan akselerasi, merupakan bantuan, merupakan bahagian daripada untuk membantu masyarakat, membantu pemerintah daerah dalam rangka untuk membantu masyarakat yang terkena musibah. Maka tadi Selanjutnya dilanjutkan dengan kata sambutan dari Bupati Aceh Tenggara atau yang mewakili, sekaligus membuka musyawarah cabang PMI Aceh Tenggara. Dilanjutkan dengan doa sebagai penutup pembukaan musyawarah cabang Aceh Tenggara. Musyawarah Palang Merah Indonesia tahun 2019. Hari Senin tanggal 3 Februari 2020, tempat Oprum Sedekap Aceh Tenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah Palang Merah Indonesia cabang Kabupaten Aceh Tenggara secara resmi saya nyatakan dibuka. Pembacaan doa oleh Ustaz Haji Ahmad Saleh Marpaung MPD. Kepada Ustaz dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la 'asiran illa yassartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina siratan mustaqima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutacani, Aceh Tenggara, tim TV Agara melaporkan.
Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, mudah-mudahan semuanya bisa mulus dan tidak ada masalah apapun sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga yang diatur oleh organisasi. Ya, tentunya ajang musyawarah ini dalam rangka untuk menyusun kembali program kerja 5 tahun ke depan, sekaligus memilih pengurus baru. Otomatis tenaga baru, pengurus baru akan memberikan semangat baru. Dan kita berharap betul-betul akan menjadi mitra kerja bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana dan mitra kerja bencana lainnya untuk kalau ada bencana bersama-sama untuk menanggulangi bencana di masyarakat. Iya, pengurusan baru saya harap supaya segera menyusun kembali, melatih kembali anak adik-adik relawan, khususnya relawan dari KOP Sukarela, kemudian tenaga sukarela, dan paling penting adalah KSR, ya, KOP Sukarela dan relawan yang ada di tingkat-tingkat sekolah, mulai di SD, SMP, SMU, atau SMK. Mereka semuanya menjadi relawan. Supaya apa? Supaya mereka sadar akan menghadapi bencana. Nanti sosialisasi kepada masyarakat bagaimana menghadapi bencana. Saya kira ini penting diketahui oleh semua masyarakat. Bencana tidak mungkin kita hindari, tapi bencana harus kita ketahui supaya kita bisa mencegah di bencana itu. Utamanya penyelamatan jiwa dan juga penyelamatan harta benda.